Presiden Prabowo, ilmu pengetahuan harus membangkitkan, bukan menghancurkan. Heboh, seekor ular merayap dan sembunyi di pipa kamar mandi. Enchanting Valley, puncak ramai pengunjung di momen libur panjang. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Sedang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restulan dari Inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Langsung saja kita ke berita utama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan perdamaian di Forum Sidang Umum PBB ke-80. Prabowo mengajak dunia untuk menggunakan ilmu pengetahuan demi kemanusiaan, bukan untuk saling menghancurkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan penggunaan sains dan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat manusia, bukan untuk saling menghancurkan. Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York, Amerika Serikat. Prabowo menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk membangun peradaban yang lebih baik. Ia mengajak negara-negara yang sedang bangkit untuk turut membantu negara lain dalam mencapai kemajuan. Prabowo menilai semangat tanpa pamrih itu sesuai dengan cita-cita awal didirikannya PBB. Lebih lanjut, Prabowo mengharapkan para pemimpin dunia dapat menunjukkan kenegarawanan, kebijaksanaan, serta kerendahan hati dalam mengatasi konflik global. Menurutnya, sikap menahan diri dan menghilangkan rasa kebencian serta kecurigaan akan menjadi jalan menuju perdamaian yang lebih kekal. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengapresiasi negara-negara besar yang telah memilih berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru. Sejarah membuktikan penindasan dan ketidakadilan pada akhirnya akan memunculkan kekuatan yang mampu mengatasinya. Let us continue humanity's great journey of ideals, the selfless aspirations that created the United Nations. Let us use science to uplift, not use science to destroy. Let rising nations help others to lift themselves. I am convinced that the leaders of the great world civilizations of the West, of the East, of the North, of the South, leaders of America, Europe, of India, China, the Islamic world, the whole world, I am convinced they will rise to their role demanded by history. We are all hopeful that the leaders of the world will show great statesmanship, great wisdom, restraint, humility, overcome hate, overcome suspicion. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Kementerian BUMN tidak akan bergabung dengan Danantara. Dasko mengatakan Kementerian BUMN akan berubah menjadi badan penyelenggara BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan alasan terkait revisi UU BUMN untuk mengakomodir beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait BUMN. Selain itu, revisi dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat mengenai BUMN serta fungsi BUMN, mengingat Kementerian BUMN saat ini mengungsi sebagai regulator. Dasko menargetkan revisi UU BUMN dapat diselesaikan sebelum penutupan masa sidang 1 tahun 2025-2026. Dia sendiri itu. Sendiri. Ya. Berarti nanti namanya badan penyelenggara badan usaha milik negara. Badan penyelenggara BUMN. Berarti BP ya depannya ya Pak? BP BUMN ya. Dari Jakarta, Natasha Altko, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah menerima aspirasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria beserta perwakilan dari kelompok petani dan nelayan dari sejumlah daerah guna mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan 3 poin utama yang menjadi fokus DPR dalam mendorong percepatan reforma agraria. Pertama, DPR akan mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi program Satu Peta serta merapikan tata ruang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, DPR juga mendorong pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang akan menjadi lembaga khusus mengawal program reforma agraria. Ketiga, DPR berencana membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria serta akan disahkan dalam paripurna pada 2 Oktober 2025 mendatang. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan Satu Peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Terima kasih, selamat Hari Tani Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, penerimaan audiensi buruh tani dihadiri oleh sejumlah wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustafa, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto hingga 5 menteri di Kabinet Merah Putih menerima perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria dan sejumlah organisasi petani. Pertemuan ini digelar tepat pada momentum peringatan Hari Tani Nasional di ruang rapat Komisi 13 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Rabu siang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Partai Kebangkitan Bangsa memperingati Hari Tani Nasional dan Harlah ke-11 Gerbang Tani di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Dalam acara bersama para petani tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sekaligus Ketua Umum PKB menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan nasib petani Indonesia. Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat Hari Tani Nasional dan menyatakan bahwa Hari Tani harus ditetapkan sebagai hari nasional resmi. Dirinya juga mengakui masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam memperjuangkan hak-hak petani selama 20 tahun terakhir. Muhaimin memohon maaf atas segala kelemahan dan menegaskan harapan besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk merealisasikan harapan petani. Prioritas yang akan didorong antara lain redistribusi tanah minimal 2 hektar untuk petani kecil, meningkatkan anggaran sarana produksi, serta akses permodalan yang lebih mudah. Untuk memperkuat hal tersebut, pemerintah juga sedang mendorong koperasi desa menjadi sumber pinjaman modal bagi petani dengan bunga khusus yang ringan. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo yang memang peduli petani ini, semua harapan terwujud. 1, redistribusi tanah. Para petani kecil, kurem mendapatkan tanah garapan yang lebih baik. Jumlahnya minimal 2 hektar. Yang kedua, anggaran-anggaran bisa dialokasikan sehingga sarana-sarana produksi pertanian kita memadai. Yang ketiga, tentu saja akses permodalan masih amat sangat terbatas. Saya menyadari kur untuk petani belum ada. Kalau 6% bagi petani mungkin berat. Karena itu saya sedang mendorong koperasi desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus. Ini sedang kita dorong, moga-moga bisa terwujud. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melepas peserta seleksi komponen cadangan bagi transmigran. Pemberangkatan dilaksanakan di lapangan Kementerian Transmigrasi Jakarta pada 24 September 2025. Seleksi ini diikuti transmigran dari Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, Sulawesi, Kalimantan, Jawa hingga Sumatera.
Dalam keterangannya, Menteri Transmigrasi menegaskan program komponen cadang atau Komcat ditujukan untuk membangun komunitas transmigran yang tangguh. Program ini terintegrasi dengan Transmigrasi Patriot yang berfokus pada riset dan pengembangan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Dirinya juga menyatakan transmigrasi saat ini tidak hanya memindahkan penduduk, melainkan juga menyiapkan tenaga kerja dan pemilik lahan industri. Pemerintah terus mendorong model transmigrasi swakarsa berbantuan yang menggait investor swasta di sejumlah daerah dengan nilai investasi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Untuk memperkuat program, pemerintah juga menyiapkan beasiswa S2 bagi 1.000 transmigran yang akan belajar dan berkontribusi langsung di kawasan transmigrasi. Mereka juga akan diintegrasikan ke dalam program komponen cadangan dengan target pembentukan hingga 1 brigade dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi saya perlu jelaskan juga bahwa memang payung program Komcat ini juga ada di bawah program Transmigrasi Patriot. Ya. Tahun depan kami rencananya akan membuka beasiswa pendidikan S2 ya sekitar 1.000 orang. Itu mereka yang akan terdaftar di perguruan tinggi terkemuka, tetapi nanti mereka akan belajar ya di kawasan transmigrasi. Nah itu mereka nanti rencananya akan kita ikutkan dan libatkan juga dalam program komponen cadangan. Memang tidak semuanya, tidak 1.000-1.000-nya, mungkin nanti sekitar 60% ya, sekitar 2 batalion nanti akan kami tempatkan. Sehingga nanti kita akan kembangkan, ini adalah langkah awal saja. Nanti kita akan bentuk sekarang 1 batalion, insya Allah nanti tahun depan 1 brigade sesuai dengan juga ketersediaan anggaran yang kami miliki. Sanas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, seekor ular ditemukan merayap di dalam dinding toilet, membuat seorang pria di Gateshead, Inggris ketakutan. Saat ditemukan, ular melingkar, melilit pipa saluran air di kamar mandi. Seekor ular melilit pipa yang berada di dinding kamar mandi. Binatang reptil ini ditemukan seorang pria di Gateshead, Inggris. Pria tersebut ketakutan mendapati ular bersembunyi. Dikutip dari The Independent, Kamis 4 September 2025, ular meninggalkan pemiliknya pada malam hari. Tim Invicta Environmental dipanggil menangani dan berhasil mengeluarkan ular tanpa melukai penghuni rumah. Ular tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepergok saat beraksi karena alarm sepeda motor berbunyi, pelaku curanmor todongkan senjata api jenis pistol kepada pemiliknya di Jalan Cemara 5, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Alhasil pelaku gagal mencuri sepeda motor incarannya. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, 2 pelaku yang naik 1 sepeda motor terlihat memantau situasi Jalan Cemara 5 dengan bolak-balik sambil melihat sepeda motor incarannya yang terparkir di luar rumah. Setelah dipastikan dalam kondisi sepi, seorang pelaku turun untuk melihat situasi dalam rumah, lalu mendekati sepeda motor incarannya. Namun, upaya pelaku tidak membuahkan hasil, pasalnya saat hendak mencuri, alarm sepeda motor berbunyi sehingga memancing pemiliknya keluar rumah dan memergoki aksi nekat pelaku. Ditemui pada Selasa petang, salah seorang warga mengaku saat hendak melarikan diri, pemilik sepeda motor hendak mengejar, namun terkejut ketika pelaku menodongkan senjata api jenis pistol. Kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm, jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya. Merasa terancam dengan todongan senjata api, pemilik sepeda motor merelakan 2 pelaku melarikan diri. Dari Tangerang, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang siswi SMA tewas di tangan pria beristri yang merupakan kekasihnya sendiri di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Pembunuhan ini dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang memaksa minta dibelikan iPhone.
lokasi tempat penemuan jenazah korban. Sesosok mayat wanita ditemukan tewas dengan posisi mengambang di Sungai Galian Perkebunan Tebu, Kecamatan Terusan Unyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari identifikasi polisi, mayat ini yakni seorang siswi SMA berinisial ADR warga Kabupaten Lampung Timur yang dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak beberapa hari lalu. Berdasarkan penyelidikan, korban ternyata tewas dibunuh kekasihnya sendiri yang merupakan pria beristri berinisial SU 42 tahun yang kini telah diamankan polisi. Dari pemeriksaan, pembunuhan ini dilakukan pelaku usai terlibat cekcok dengan korban yang meminta dibelikan iPhone. Saat itu korban mengamuk kepada pelaku karena hanya diberikan uang 3 juta rupiah untuk membeli iPhone. Cekcok pun terjadi hingga pelaku memukul korban menggunakan kayu hingga tewas dan membuang jasad di sungai. Sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan, korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simerongkir, Berita Nasional TV melaporkan. Rekam kamera CCTV dua pria pengendara sepeda motor, salah satu diantaranya mengenakan atribut ojol, ditangkap warga Jumat siang. Dalam rekaman kamera CCTV milik warga, keduanya diamankan warga Jalan Mojopahit, Medan saat berusaha kabur dengan mengendari sepeda motor. Warga yang kesal dengan kedua pria yang diduga pelaku pencurian modus pecah kaca mobil sempat menghajarnya. Hendrik, juru parkir Jalan Mojopahit, Medan, mengatakan keduanya diduga komplotan spesialis pecah kaca mobil. Keduanya diketahui mengambil tas kecil berisi sapu tangan di dalam mobil warga yang parkir di jalan tersebut. Saat akan melarikan diri, sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku terlibat tabrakan dengan motor box dari arah berlawanan. Karena ditabraknya dengar lewat. Nah, jatuh di situ, yang satu berkabar, yang satu lari ke sana. Berapa orang? Kini kedua tersangka telah diserahkan warga ke Polsek Medan Baru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ahmad Perwira, Medan, Sumatera Utara melaporkan. Sesosok bayi perempuan terbungkus plastik masih terlilit tali pusar ditemukan di saluran air di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terduga pelaku pembuangan yang merupakan ibunya sendiri ini kini diamankan oleh pihak kepolisian. Ada yang buang bayi, kasihan nih. Ada penemuan bayi perempuan di saluran air di Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bayi terbungkus kantong plastik. Saat ditemukan, tali pusat masih melilit bayi. Bayi terus-menerus menangis lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru guna mendapatkan perawatan medis. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami kasus. Hasil pemeriksaan berat bayi mencapai 2,9 kg. Diduga bayi dibuang ibunya berinisial T merupakan penghuni kos di kawasan tersebut. T melahirkan secara mandiri tanpa bantuan dokter maupun bidan. Bayi merupakan hasil hubungan di luar nikah. Tahu, pokoknya dia kayaknya ke kos sendiri terus kerja. Oh, emang saya kan suka main nih, ngumpul ya paling selewat dia pulang kerja atau berangkat kerja udah gitu aja sih. Perempuan? Cewek orangnya putih. Saat ini prioritas polisi pada pemulihan kesehatan bayi dan T usai melahirkan. T diamankan dan di bawah pengawasan unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kesehatannya, alhamdulillah keadaan bayi dalam keadaan sehat. Hanya saja masih memang dibutuhkan observasi dan pengawasan dari dokter untuk lebih lanjut. Kemudian untuk ibunya sendiri, walaupun sebagai pelaku, kami juga melakukan pemulihan terlebih dahulu terhadap kesehatan dari ibunya sendiri. Karena memang kejadiannya adalah memang yang bersangkutan melahirkan sendiri, mengeluarkan bayi itu sendiri di kamar mandi. Dari Jakarta Selatan, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, momen libur panjang, Taman Safari Indonesia menghadirkan destinasi wisata baru di kawasan Puncak. Objek wisata yang dinamai Enchanting Valley berlokasi di Cisarua, Bogor. Taman rekreasi ini ramai didatangi wisatawan yang didominasi oleh keluarga. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, sejumlah tempat wisata favorit dipenuhi pengunjung. Wisatawan dapat memiliki tujuan tempat wisata baru di kawasan Puncak Enchanting Valley yang dimiliki Taman Safari Indonesia ini terletak di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Destinasi wisata ini ramai dikunjungi pengunjung. Dengan luas mencapai 22 hektar, objek wisata alam ini memadukan wahana permainan, sport foto, hingga pentas drama musikal berkelas dunia. Di tempat ini pula pengunjung juga dapat memperoleh edukasi mengenai konservasi satwa dilindungi. Meski kemacetan di kawasan Puncak pada saat momen libur panjang padat dan merayap, tidak mengurangi minat warga untuk berlibur bersama keluarga di taman rekreasi ini. Luas, cuman kayaknya kalau permainannya buat anak yang masih kecil belum terlalu bisa main. Paling yang umur segini lah 5 tahun ke atas. Terus ini kan jalur macet Bu, jalur kawasan Puncak ini. Terbayar nggak Bu dengan lokasi di sini? Terbayar sih. Cuma ini masih belum sepenuhnya buka kan ya. Mungkin kalau udah buka semua mungkin lebih seru lagi. Ini dalam rangka libur panjang nih Mbak? Iya, lagi libur panjang, long weekend kan, anak libur sekolah. Kita berharap ini mendapatkan respon positif dari para pengunjung, ya, bagi warga masyarakat yang ingin menikmati liburan panjangnya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga kita juga berharap ini bisa menarik dari turis mancanegara. Yang kita tahu di kawasan ini, Kabupaten Bogor, Puncak, dan sekitarnya ini banyak turis mancanegara Timur Tengah. Namun kita juga berharap bukan hanya turis mancanegara Timur Tengah, tapi dari negara-negara lain seperti Cina, India, Malaysia, yang kita tahu juga ketertarikannya sangat besar untuk menikmati pariwisata di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat ini. Enchanting Valley menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat dengan harga tiket masuk Rp135.000 hingga Rp160.000 untuk hari Senin sampai Jumat. Sementara untuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, harga tiket mencapai Rp160.000 hingga Rp225.000. Pihak pengelola yakin objek wisata ini mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni, Berita Nasional TV. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi penjamretan terhadap seorang bocah yang tengah merekam bus telolet terekam dan viral di berbagai platform media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan RA Kartini, Kampung Kongsen, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Seperti inilah video amatir warga saat penjamretan telepon genggam milik seorang bocah yang tengah merekam bus telolet di Jalan RA Kartini, Kampung Konsen, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat bocah tersebut asyik merekam bus telolet yang melintas di jalan raya. Tiba-tiba seorang pengendara sepeda motor Honda Supra datang dari arah belakang dan langsung merampas HP korban. Salah satu warga menuturkan jika peristiwa itu terjadi begitu cepat. Anak kecil lagi ngevideo bus telolet, tiba-tiba motor datang dari arah lampu merah langsung merampas HP. Dirinya sempat mau kejar, namun pelaku sudah keburu jauh. Dia ngambil dari arah ini, dari lampu merah. Nah, dia ngejamret HP anak kecil itu. Dan saya ngejar udah kejauh gitu. Anak kecilnya bilangnya telat hilang, jadi saya kan nggak tahu. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Dari Lebak, Banten, kontributor Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.